Salam, saudara kekasih. Jumpa kita di channel Siraman Kalbu Sore. Hari ini Kamis 10 September 2020. Mari kita bersatu dan doa. Allah Bapa yang baik, yang senantiasa merajut persaudaraan kami dalam nama Yesus, membuat persendian komunikasi kami tetap stabil, jalan dengan baik, sehingga itu yang menyembuhkan persekutuan kami, persaudaraan kami. Berfirmanlah Engkau Tuhan, karena kami dengan segar dan tenang untuk mendengarkannya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan buat kita saudaraku yang kekasih terambil dari 1 Yohanes pasal 3 ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-16. Dikatakan firman Tuhan demikian: kasih terhadap saudara sebagai tanda hidup baru. Sebab inilah berita yang telah kamu dengar dari mulanya, yaitu bahwa kita harus saling mengasihi, bukan seperti Kain yang berasal dari si jahat dan yang membunuh adiknya. Dan apakah sebabnya ia membunuhnya? Sebab segala perbuatannya jahat dan perbuatan adiknya benar. Janganlah kamu heran, saudara-saudara, apabila dunia membenci kamu. Kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup, yaitu karena kita mengasihi saudara kita. Barang siapa tidak mengasihi, ia tetap di dalam maut. Barang siapa tidak mengasihi, ia tetap di dalam maut. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap dalam dirinya? Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Demikian firman Tuhan. Inti firman Tuhan pada saat ini adalah kasihilah manusia, kasihilah sesamamu, umat manusia. Namun secara praktis dikatakan firman Tuhan harus saling mengasihi. Ada interaksi. Saya memberi dan kamu menerima. Dan saya memberi dan juga kamu akan memberi. Kamu memberi, saya akan menerima. Saling menolong. Ada kata saling. Dalam bahasa yang lazim dikatakan oleh orang sana each other. Yang satu dengan yang lain sama-sama aktif melakukan yang baik dalam membangun persaudaraan yang indah dalam hidup ini. Terkadang ada banyak orang tidak mau untuk memberikan sesuatu kepada temannya yang lain yang sering memberikan kepada dia, karena dia menganggap tidak imbang apa yang akan diberikan atau pembalasannya. Bukan begitu. Yang jelas apa yang ada bagi kita, apa yang kita pikirkan, apa yang baik, itu yang mau kita berikan kepada orang. Tidak harus sebesar apa yang diberikan oleh saudara kita, lalu kita harus memberikan sama besarnya. Bukan itu maksudnya. Tapi bagaimana saling memperhatikan, saling memberi, saling mencintai, saling membangun, saling berkomunikasi. Tidak satu arah, tapi ada dua arah. Each other. Yang satu dengan yang lainnya, membangun ada satu relasi yang hidup, dan itulah tandanya persaudaraan yang hidup, persaudaraan yang sedang memperlihatkan cinta kasih yang dari Tuhan. Ayat 13 sampai 14 dikatakan kasih yang menghidupkan. Tadi kita lihat dalam ayat yang ke-18 bahwa kasih itu ditandai dengan perbuatan, bukan dengan omong saja. Jadi kalau hanya dalam bentuk verbal disampaikan kita mengasihi, tidak memperlihatkan dalam bentuk perbuatan, itu bukan cinta kasih yang sebenarnya.
Mestinya menyatulah apa yang kita katakan dengan tindakan yang kita lakukan terhadap sesama manusia, terhadap saudara kita, saudara sekandung, saudara sekampung, saudara setanah air, saudara sebangsa, saudara sesama manusia di tengah-tengah jagat raya ciptaan Allah, di tengah-tengah kehidupan kita sehari-hari. Membangun persaudaraan adalah menjauhkan dari kejahatan. Jikalau kita membangun persaudaraan, berarti kita memupuk cinta kasih. Berarti itu kita sudah memiliki kehidupan yang dari Allah, memiliki kehidupan yang kekal yang dari Tuhan. Di samping itu diminta lagi seperti ukuran yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Dia mau berkorban demi manusia. Dia memberikan kehidupannya ini demi untuk sesama manusia. Dan yang terakhir yang ditekankan oleh firman Tuhan kepada kita, karena kita sudah memperoleh satu pengabdian yang luar biasa, pengorbanan yang luar biasa, pengorbanan yang sampai menempuh kayu salib, mati, dikubur, dan bangkit dari antara orang mati, yakni Tuhan kita Yesus Kristus. Makanya dikatakan firman Tuhan juga, kita sebenarnya harus rela berkorban demi untuk saudara-saudara kita. Bapak Ibu yang kekasih, yang bersentuhan dengan firman Tuhan ini, biarlah firman Tuhan ini senantiasa menggugah hati pikiran persaudaraan kita. Manakala ada persaudaraan yang sudah mati, lumpuh, tersesat, melihat saudara sebagai lawan, melihat saudara sebagai saingan, melihat saudara sebagai lawan dan bukan sahabat, itu bukan ajaran cinta kasih yang dari Tuhan kita Yesus Kristus. Karena dikatakan dari satu sisi bahwa orang yang tidak mengasihi sama dengan yang membunuh, dan orang yang membunuh tidak memperoleh hidup yang kekal. Oleh karena itu, hindari yang membenci orang, hindari yang membenci saudara. Malah harus berbanding terbalik. Jika orang membenci kita, maka mari kita balas dengan mengasihi dia, agar kita memperoleh jauh lebih banyak limpah ruah cinta kasih Allah dalam kehidupan kita di dunia ini. Bayangkan kita memperoleh cinta kasih sayang Allah yang melimpah ruah, sedangkan memperoleh cinta kasih saudara sudah kita merasa enak, nyaman, dan begitu berbahagia. Memperoleh perhatian cinta kasih dari yang berkuasa, kita sudah merasa sungguh-sungguh nyaman, merasa lega dan berbahagia. Apalagi memperoleh cinta kasih dari Tuhan kita, tentunya kita akan lebih memperoleh sukacita yang luar biasa lagi dalam kehidupan kita ini. Kiranya cinta kasih Allah melingkupi kehidupan kita, memberikan kehidupan di semua organ kehidupan kita, memberikan menghidupkan segala sesuatu, organ-organ yang lemah atau yang sakit mungkin dari badan kita ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih dengan firman Tuhan yang menggugah kami kembali untuk saling mengasihi. Mengasihi sebagai saudara, karena itulah yang memperlihatkan cinta sejati yang diajarkan oleh Kristus kepada kami. Kami lebih cenderung dan lebih suka berkorban daripada dikorbankan. Kami lebih suka memberi daripada menerima. Kami lebih suka mengasihi daripada dikasihi. Karena itu pesan Tuhan dalam kehidupan kami, pesan yang sudah berkorban demi kehidupan kami. Dalam nama Yesus